Oke, ketemu lagi bersama saya Sandi Susanto. Eh, Sesuai janji saya di video sebelumnya, kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat SSID jadi WiFi di modem ZTE 609. Oke, langsung saja untuk melanjut video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk ping ke alamat IP ZTE di defaultnya di 192.168.1.1. Kemudian dan di sini saya sudah menyiapkan topologi gambarannya juga yang sudah dibahas di video sebelumnya. Apabila kalian belum tonton video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu agar bisa paham untuk langkah-langkahnya sampai di sini. Oke, kita coba untuk mengakses lagi perangkat ZTE di F609-nya. Kita coba buka tab baru, kemudian kita memasukkan alamat IP default ZTE-nya ke 192.168.1.1, kemudian enter. Dan untuk passwordnya masih tetap sama, admin Telkom Deso 123, kemudian login. Nah di sini sebelum saya membuat SSID, saya akan memberikan informasi sekilas ya teman-teman untuk pengecekan internet di lokasi kalian ketika down ya teman-teman. Nah kalau semisal internet di tempat kalian itu mati, kalian itu perlu memastikannya terlebih dahulu di secara fisik ya teman-teman. Artinya kita harus memastikan di indikator perangkatnya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Coba kita lihat untuk perangkat ZTE nya teman-teman, F09. Nah ini nih, ini kan ada LED perangkatnya teman-teman, ada LED perangkatnya. Kita coba lihat bagian yang paling jelas, kita cari dulu. Oh ini nih. Nah ini kan kalau kita lihat ya, coba saya perbesar terlebih dahulu untuk, nah ini nih. Di sini kan ada indikator yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Pertama kalian lihat secara indikatornya terlebih dahulu. Jadi untuk mengeceknya, normalnya ketika internet kalian menyala itu indikator ponnya itu kuning ya teman-teman, kuning, tidak kedip-kedip. Kemudian untuk indikator internetnya juga nyala. Nah itu ketika kondisi modem normal dan ada internetnya. Apabila internet di lokasi kalian problem atau bermasalah, kalian coba lihat deh indikatornya. Ada dua kemungkinan, antara indikator ponnya tidak menyala, kemudian indikator lossnya kedip-kedip, atau juga indikator internetnya tidak menyala. Nah kalian coba pastikan hal itu. Ketika sudah memastikannya dan ada salah satunya yang barusan saya sebutkan, kalian kemudian jangan lapor terlebih dahulu ke penyedia layanan internet kalian. Kalian bisa cukup untuk mengeceknya di bagian sistem ini teman-teman. Jadi kalian bisa masuk ke network, lalu kemudian masuk ke phone ya. Sorry. Nah kalian itu bisa masuk dulu ke sini nih. Nah ini nih, sorry, ke device information, kemudian network interface, lalu di one connection, sama di phone information. Nah kenapa saya pergi ke phone information? Karena di menu ini atau di tab phone ini, di sini terdapat informasi rendaman sinyal teman-teman. Nah di sini terdapat rendaman sinyal fiber optik di min 8,3.
jika internet kalian mati, itu ada kemungkinan rendamannya itu tidak ada teman-teman, nilai ininya itu tidak ada, nilai sinyalnya itu dalam rendaman itu. Nah, ada kemungkinan bahwa dipastikan kabel atau media fiber optik internet kalian itu putus. Baru kalian itu menginfokannya ke internet service provider. Nah, itu ya teman-teman, hanya sekilas informasi aja. Oke, kita lanjut untuk pembahasan intinya, bagaimana cara menambahkan SSID di perangkat ZTE F609. Nah, setelah kalian membuka di IP defaultnya ZTE, kalian itu pergi ke tab network, lalu di sini ada WLAN, dan di WLAN itu terdapat ada beberapa pilihan di sini yang akan kita setting. Untuk mengkonfigurasi nama WiFi, kita masuk ke menu SSID setting. Nah, di sini untuk SSID ZTE itu maksimal ada 4 SSID yang bisa kita buat teman-teman. Jadi untuk SSID pertama kita kasih nama di sini nih, namanya kemudian maksimum klien yang boleh ngakses itu ada berapa klien, kita bisa atur sendiri. Lalu untuk SSID 2 misalkan kalian mau dibedakan namanya, silahkan. Kemudian untuk SSID 3 kalian bisa mengaturnya lagi dengan cara mengenable SSID. Kemudian ini untuk headnya kita tidak aktifkan saja, karena supaya ketika mencari atau men-scan WiFi itu muncul namanya ya teman-teman. Dan di sini untuk maksimum kliennya, misalkan di rumah kalian terdapat 7 orang ya, kita kasih alokasi 8, sisa 1 gitu kan. Kemudian untuk SSID namanya terserah, misalkan nama kalian apa, atau kosan A misalkan. Nah, untuk di bagian priority-nya itu saya mengisikan angka kosong. Oke, priority ya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa langsung submit. Setelah disubmit, kalian kemudian pergi ke menu security teman-teman. Di menu security ini kalian klik bagian SSID 3 yang baru tadi buat. Nah, di sini kalian bisa tambahkan untuk passwordnya apa. Nah, passwordnya 12345678. Setelah itu kemudian submit. Oke. Udah begitu sih untuk konfigurasinya. Nanti kalian tinggal coba untuk dites di handphone atau di laptop kalian. Itu secara otomatis pasti akan terdapat nama WiFi atau SSID baru di laptop kalian muncul. Nah, seperti itu teman-teman untuk konfigurasinya. Cukup jelas ya. Tapi kalau misal ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa DM di Instagram di @sandisusanto_0. Silahkan saja teman-teman. Oke, di video kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.